Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Hendra. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Rehat Reisa Tanzil dengan NIM akhir 030 dengan teman saya. Perkenalkan saya Elsa Alfika Dia Kurniawan Putri dengan NIM akhir 007. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai progres satu dari review artikel untuk proyek UAS dengan judul artikel DDPIS Diabetes Disease Prediction by Improvising SVM. Nah, untuk autornya sendiri itu dari Shivani Sharma, Bipin Kumar Rai, Mahak Gupta, dan juga Muskan Dinkar. Nah, untuk artikelnya sendiri kami dapatkan dari International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare Vol 12 issue 2. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan mengenai apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu seperti yang diminta oleh Pak Hendra pada progres status ini, kami akan membahas mengenai yang pertama pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang penelitian dan juga tujuan dan kontribusi penelitian. Selanjutnya, yaitu mengenai dasar teori yang mencakup dasar teori support vector machine atau SVM dan juga dasar teori mengenai machine learning. Selanjutnya, yaitu mengenai metodologi yang pertama ada alur metodologi dari penelitian serta implementasi arsitektur sistemnya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai dataset dan juga kesimpulan dari artikel ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Nah, diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat. Berdasarkan data IDF tahun 2019, terdapat sekitar 463 penderita diabetes di dunia dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah hingga 700 juta pada 2015, 2045. Nah, salah satu masalah utama dari diabetes adalah sering terlambat terdeteksi, di mana pemeriksaan secara manual membutuhkan waktu dan juga tidak semua orang bisa rutin untuk melakukan cek kesehatan. Akibatnya, banyak pasien yang baru menyadari bahwa kondisinya sudah mulai parah. Nah, dari situ peluang machine learning dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk membantu prediksi diabetes secara otomatis. Nah, metode ini menggunakan SVM karena cukup baik untuk klasifikasi antara pasien diabetes dan juga non-diabetes. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan dan juga kontribusi penelitian. Yang pertama adalah sistem ini dirancang untuk memprediksi kemungkinan dari seseorang menderita diabetes berdasarkan 16 atribut data pasien. Lalu selain itu, penelitian ini juga mengoptimalkan algoritma SVM menggunakan dataset UCI yang terdiri dari 520 pasien dengan 16 atribut yang hasilnya mampu mencapai akurasi sebesar 93,26%. Lalu penelitian ini juga membandingkan performa SVM dengan beberapa metode lain untuk melihat efektivitasnya. Selain itu, dataset yang digunakan juga mencakup dari pasien laki-laki dan juga perempuan. Next. Nah, untuk SVM-nya, algoritma utama yang digunakan pada penelitian ini adalah SVM. Nah, secara sederhana, SVM bekerja dengan mencari batas pemisah terbaik atau hyperlane untuk membedakan dua kelas, yaitu kelas diabetes dan juga non-diabetes. Untuk SVM, memilih hyperlane dengan margin terbesar agar klasifikasi dapat terjadi lebih optimal. Data yang berada paling dekat dengan hyperlane disebut support vector dan juga memiliki peran yang penting dalam pembentukan modelnya. Untuk penelitian ini digunakan eh, kernel RBF karena mampu menangani pola data yang kompleks dan juga tidak linear. Berdasarkan hasil penelitian, metode SVF ini menghasilkan akurasi sebesar
93,26% sehingga cukup efektif untuk prediksi diabetes itu. Next. Nah, di sini untuk machine learning-nya, machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data dan juga membuat prediksi secara otomatis. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning, yaitu model yang dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label diabetes dan juga non-diabetes. Setelah proses pelatihan, model diuji menggunakan data testing untuk melihat performanya. Evaluasi yang dilakukan menggunakan confusion matrix yang menghasilkan beberapa matriks seperti akurasi dan juga precision. Nah, melalui proses tersebut, kita dapat mengetahui seberapa baik model SVM dalam prediksi penyakit diabetes ini. Next. Baik, selanjutnya akan masuk ke pembahasan mengenai metodologi. Nah, untuk metodologinya sendiri, yang pertama kami akan membahas mengenai alur dari metodologi dalam penelitian ini. Nah, seperti yang ada pada di figur 3, kita bisa melihat workflow diagramnya. Dari yang pertama, untuk metodologinya itu dilakukan dataset collection. Seperti yang sudah di-mention tadi juga, bahwa data ini tuh dikumpulkan dari UCI Machine Learning Repository dengan dataset yang berisi 520 record dan juga 16 atribut gejala klinis. Nah, setelah datanya selesai dikolek, kita akan masuk pre-processing data. Nah, di pre-processing sendiri ini ada conversion dari string ke biner, yaitu mengubah yes atau no menjadi satu atau nol. Nah, selain itu juga dilakukan pre-processing encoding, yaitu untuk gender menjadi nol dan laki-laki menjadi satu, serta preprocessing pada label target yaitu diabetik menjadi satu dan juga non diabetik menjadi nol. Nah, pada preprocessing ini sendiri juga tidak ada handling missing value karena tidak ditemukan missing value pada dataset ini. Nah, ketika setelah selesai preprocessing, maka akan masuk ke bagian data split, yaitu untuk training dan juga testing data, di mana menggunakan presentasi 80 dan juga 20, di mana 80% untuk data training sebanyak 416 record dan juga 20% untuk data testing sebanyak 104 record. Nah, untuk trainingnya sendiri di sini menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn. Nah, setelah data split selesai, setelah berhasil di split, maka langsung masuk ke apply SVM algoritmnya. Nah, untuk implementasinya sendiri menggunakan SVC kernel linear dengan model itu dilatih menggunakan classifier fit lalu distandarisasi dengan scalar transform. Nah, setelah selesai modelnya SVM, maka akan dikeluarkan prediction outputnya menggunakan classifier predict, yaitu outputnya ada yes, yaitu positif diabetes, atau negatif, atau no, yaitu negatif diabetes. Nah, di sini juga dilakukan evaluasi menggunakan confusion metric dan juga akurasi score. Nah, selanjutnya setelah membahas mengenai mengenai metodologi penelitiannya, di sini setelah modelnya selesai akan diimplementasikan kepada sistem. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada figur 2, yaitu ini adalah architectural design dari sistem yang dibuat untuk memprediksi bahwa pasien itu diabetes atau tidak. Nah, untuk sistemnya sendiri nanti yang pertama akan dilakukan pasien yaitu login dan juga registrasi. Nah, nanti pasien akan masuk ke sistem menggunakan kredensial yang telah didaftarkan. Nah, setelah login dan registrasi, maka nanti pasien akan diarahkan untuk menginput data, yaitu seperti usia, jenis kelamin, dan juga 14 atribut lainnya dengan menjawab ya atau tidak. Nah, setelah selesai input data, maka akan ke matching value, di mana di sini modelnya itu akan diimplementasikan menggunakan SVM yang telah diuji pada pada metodologi sebelumnya. Nah, setelah matching value, maka nanti sistem akan mengeluarkan output dengan menampilkan hasil positif diabetes dengan yes atau negatif diabetes dengan no. Nah, di sini juga pada artikel di input juga mengenai outcome count-nya, di mana 0 itu diabetes dan juga 1 negatif diabetes. Nah,
Di sini juga ada heat map dari hasil modelnya sendiri yang dapat kita lihat pada layar. Nah, sebenarnya apa apa sih yang kita gunakan datasetnya pada artikel di sini? Jadi artikel ini menggunakan dataset yang didapatkan dari UCI Machine Learning Repository dengan nama dataset Early Stage Diabetes Risk Prediction. Nah, untuk dataset ini merupakan dataset untuk ya memprediksi resiko diabetes pada tahap awal seperti nama datasetnya yaitu Early Stage Diabetes berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Nah, dataset ini tuh dikumpulkan melalui survei dan juga pemeriksaan medis terhadap individu yang ada di Bangladesh. Yang tujuannya itu untuk membantu deteksi dini penyakit diabetes menggunakan machine learning, khususnya SVM itu tadi. Nah, untuk jumlah recordnya sendiri ada 520 record, yaitu ada 520 pasien dengan 16 atribut di luar atribut target, yaitu ada atribut age sampai dengan obesity, di mana age itu tipenya numerik dan yang lain dari gender sampai dengan obesity itu tipenya binary. Nah, untuk targetnya sendiri seperti yang sudah dibahas juga bahwa targetnya itu ada diabetes dan juga non-diabetes dengan tipe binary juga. Nah, dari dataset ini itu untuk label targetnya ada 320 yang positif diabetes dan juga ada yang 200 negatif diabetes. Nah, kemudian masuk ke kesimpulannya. Jadi, di sini kami akan membahas mengenai hasil klasifikasi dan akurasi dari DDPIS sendiri ini. Nah, seperti yang udah di-mention juga pada di bagian tujuan bahwa performa modelnya itu didapatkan akurasi sebesar 93,26%. Dan di sini melalui proses ini tuh didapatkan dari melalui proses standarisasi biner yang bersih pada 520 record pasien tadi dan juga integrasi fungsional pustaka komputasi dari Scikit-learn SVSys sehingga ia berhasil mendapatkan akurasi sebesar 93,26%. Nah, di sini tuh fungsi kernel linear itu memberikan performa pemisahan biner tercepat tanpa gejala komputasi yang berlebih serta generasi stabil bahwa ini tuh mampu mendeteksi potensi penyakit pada subjek pria maupun wanita dengan tingkat akurasi yang seimbang. Nah, itu saja untuk presentasi dari kami dari kelompok 9. Terima kasih kepada Pak Hendra atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila selama presentasi kami ada melakukan kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.